Shalom Papi Mami, Shalom adik-adik semua. Hari ini sekalipun kamu tidak pergi ke gedung gereja, tetapi melalui rekaman ini kamu juga harus beribadah. Nah, di dalam Roma 12 ayat yang pertama itu dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus, sebab itu adalah ibadah kita yang sejati. Artinya persembahkan tubuh yang hidup, bahwa pada waktu kita masih hidup, pada waktu kita bernafas, dimanapun, kapanpun kita harus menyediakan waktu untuk kita beribadah. Sebab tubuh kita adalah tempat kediaman Roh Kudus. Kita perlu bersekutu dengan Roh Allah yang hidup. Maka siap-siaplah untuk beribadah apapun situasinya, apapun keadaannya. Yang kedua, artinya kudus yaitu dikuduskan, dipisahkan dari dunia ini. Kenapa kita dipisahkan dari dunia ini? Supaya tidak serupa dengan dunia, melainkan kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Bukankah ini sama dengan tahun dimensi yang baru? Nah, adik-adik, papi mami, walaupun kita beribadah dengan memakai rekaman, saya mau minta tolong kepada papi mami untuk tetap membawa anak-anaknya datang beribadah, menyediakan waktu khusus. Selama rekaman ini berlangsung, saya minta tolong supaya papi mami menertibkan anak-anaknya untuk tidak menyaksikan rekaman ini sambil makan, sambil tidur-tiduran, sambil jalan-jalan, sambil duduk-duduk doang santai, tetapi sungguh-sungguh seperti ketika kita sedang beribadah di rumah Tuhan. Ini adalah kesempatan untuk kita memakai rumah kita, untuk memakai keluarga kita sebagai tempat beribadah bersama-sama. Yang berikutnya, papi mami, saya minta tolong, biarlah kiranya selama ibadah ini berlangsung, papi mami boleh menyertakan anak-anaknya, boleh bersama dengan anak-anaknya, untuk bisa saling mendoakan setelah selesai ibadah ini, supaya perlindungan dan penyertaan Tuhan tetap tinggal di dalam rumah kita, di dalam keluarga kita, bersama dengan anak-anak kita. Nah, akhir kata saya mengucapkan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom. Apakah sudah siap beribadah? Siap. Hari ini sekalipun kita di rumah, kita tetap beribadah. Ajak papa mamanya ya untuk ikut ibadah bareng-bareng sama kamu, oke? Sebelum kita mulai ibadah, kita doa dulu, setuju? Yuk, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami percaya bahwa tidak ada satu hal pun yang mampu memisahkan kasih Kristus dari hidup kami. Apapun yang terjadi, situasi apapun yang kami alami, entah itu sakit penyakit, atau entah itu kuasa maut sekalipun, semuanya mampu dipatahkan oleh kuasa darah Yesus yang sempurna. Kami percaya perlindungan darah Yesus ada atas keluarga kami, atas sekolah minggu kami, atas gereja kami, atas kota ini dan bangsa ini. Kami percaya bahwa segala sesuatu sudah ada di dalam kuasa tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami mau mulai ibadah, biarlah kiranya Tuhan pimpin, sekalipun kami hari ini di rumah, kuasa dan hadirat-Mu tetap turun di tiap rumah di mana kami beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap beribadah, sama-sama katakan amin. Selamat beribadah. Haleluya. Anak kalian di rumah katakan haleluya. Amin. Kak Steph, apapun keadaan kita harus tetap senyum Kak. Oh gitu ya, karena Kak, ya? kita punya seseorang yang kita bisa bersandar. Kak, siapa dia? Tuhan Yesus. Yes, semuanya kita memuji Tuhan. Yuk angkat tangan kalian. Siap, 1, 2, 3. Whose side are you leaning on? Leaning on
Aku punya gaya loh kak. Apalagi tuh kak, ini namanya gaya nyender kak. Apapun keadaan kita tetap harus nyender sama Tuhan toh kak. Yes. Oke, coba semuanya begini. Hup, hup. Bisa kak? Bisa, Angkat Kak. sedikit kak. Hup, hai. Oke, jago nih kita siap ya. Iya kak, cepet kak. Kita mulai dari nyender, 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 Nyender. asik. Nyender neng Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender. Nyender neng Gusti Yesus. Asik. 1, 2, 3. Nyender neng sisine sopo. Nyender neng Gusti Yesus. Nyender neng sisine sopo. Nyender, nyender, Yesus. Nyender, 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 nyender. Nyender neng Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender. Nyender. Sekarang sama-sama kak. Yes. Siap-siap senderan ya kak. Boleh kak. Nyender neng sisine sopo. Nyender neng Gusti Yesus. Nyender neng sisine sopo. Nyender neng Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender. Nyender neng Gusti Yesus. Nyender, 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 nyender. Nyender neng Gusti Yesus. Bilang sekali lagi. Nyender neng Gusti Yesus. Nyender sama siapa? Nyender neng Gusti Yesus. Haleluya. Kita percaya ya kak ya. Yes. Kita bisa berharap sama siapa kak? Sama Tuhan Yesus. Sama Tuhan Yesus. Hari ini adik-adik, apapun keadaan kita mau perkatakan berkat buat Indonesia. Amin. Kita percaya api Pentakosta ketiga akan dicurahkan atas bangsa Indonesia. Yes. Amin. Amin. Coba adik-adik siapa yang percaya Tuhan akan mencurahkan urapannya, berkat-berkatnya, perlindungannya, kesembuhannya atas bangsa Indonesia. Yes. Angkat tanganmu adik-adik. Kita mau nyanyikan lagu ini sebagai deklarasi kita atas bangsa Indonesia. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di Tempat ini kita perkatakan di tempat dimanapun kalian berada, curahan Roh Kudus akan tercurah secara luar biasa. Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Dimanapun kalian berada adik-adik, percaya dengan iman kalian, mukjizat akan terjadi, kesembuhan akan terjadi, pemulihan akan terjadi adik-adik. Yes, sekali lagi kita perkatakan lagu ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi Di tempat ini, dimanapun kalian berada, Tuhan akan mengurapimu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat Sekarang ini Tuhan akan mencurahkan. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat akan tercurah bagi kotamu, kota ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat bagi Indonesia. Indonesia. Yes, sekali lagi dengan suara yang lebih kencang lagi adik-adik kita bilang, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Berkati kotamu adik-adik. Mukjizat terjadi Di kota ini, amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Bagi Indonesia kau berdoa, terjadi di Indonesia.
sekali lagi perkatakan berkat atas bangsamu, atas kotamu. Yes. Kuasamu Tuhan, mukjizat Bagi kotamu, di kota ini. amin. Curahkanlah kuasamu Tuhan, mukjizat terjadi di Indonesia. Mukjizat terjadi bagi keluargamu adik-adik. Yes, sekali lagi. Mukjizat terjadi di keluargaku. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Indonesia akan dipulihkan, Indonesia disembuhkan, akan ada kebangkitan rohani di Indonesia, bangkitnya generasi Yeremia di Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Indonesia bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Pada adik-adik angkat tanganmu, kita perkatakan berkat. Indonesia penuh kemuliaannya, Indonesia penuh kemuliaannya, Indonesia penuh ya Indonesia Tuhan. penuh kemuliaannya. Sucilah Tuhan, Katakan Indonesia penuh. Indonesia penuh kemuliaannya. Yes Tuhan. Terima kasih Indonesia untuk Indonesia yang baik. Terima penuh kasih untuk Indonesia yang jaya. Terima kasih untuk Indonesia yang penuh dengan damai sukacita Allah. Ya Tuhan. Sucilah Tuhan. Sekali lagi adik-adik, angkat tanganmu, perkatakan lagu ini dengan iman. Indonesia penuh kemuliaannya. Indonesia penuh kemuliaannya. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Sucilah Tuhan, Sucilah nama-Mu ya Tuhan. sucilah Tuhan, Sucilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bangsa kami dipenuhi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa kota kami dipenuhi kemuliaan Tuhan. Kami perkatakan keluarga kami dipenuhi kemuliaan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan pujian-pujian dan doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik, apakah kamu sudah siap mendengarkan firman? Kalau sudah siap, kita doa dulu ya. Bapa di dalam surga, ini waktunya kami mendengar firman Tuhan. Berkati supaya yang kami dengar bisa kami mengerti. Saat kami mengerti, kami lakukan. Waktu kami lakukan, kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Nah, adik-adik yang manis, kalau kamu lihat di sini ada tulisan tahun 2020, tahun dimensi yang baru. Artinya apa ya? Artinya gini deh, tahun dimensi yang baru maksudnya adalah tahun ini roh kita
menjadi baru. Tahun ini Tuhan minta untuk, dengar ya, kita dirubah serupa dengan Kristus, diangkat jadi kepala, bukan menjadi ekor. Tahun dimensi yang baru artinya dirubah serupa Kristus, diangkat jadi kepala, bukan ekor. Ulangin lagi ya, sama-sama kakak. Tahun dimensi yang baru artinya dirubah serupa dengan Kristus, diangkat jadi kepala, bukan ekor. Oke, nanti kamu ulangin lagi ya, ingat-ingat ya. Nah, ceritanya hari ini kakak mau cerita tentang bagaimana kita sebagai manusia yang baru di dimensi yang baru harus hidup serupa dengan Kristus. Salah satunya melalui doa dan puasa. Caranya melalui doa dan puasa. Kamu tahu nggak? Ternyata di dalam doa dan puasa itu ada kuasanya loh. Kalau kamu mau tahu, dengerin ya ceritanya. Siap semua? Katakan yes. Katakan lagi yes. 3 kali yes, yes, yes. Amin. Nah, sekarang kakak mau cerita. Ceritanya begini deh. Di kerajaan Yehuda pada masa pemerintahan Raja Yosafat. Raja Yosafat adalah seorang raja yang takut akan Tuhan, cinta sama Tuhan. Satu kali Yosafat mendapat kabar. Ada orang-orang yang menyampaikan kabar begini. Raja Yosafat, kita baru dengar kabar. Kita lagi dengar katanya nih, kerajaannya Tuan Raja nih akan diserang. Betul Raja, aku lihat, aku dengar bahwa kerajaan Yosafat ini raja akan diserang sama 3 bangsa. 3 bangsa. Amon, Moab, sama bangsa Meyunim. Semuanya mau nyerbu ke kerajaan ini. Semua mau datang ke kerajaan ini, mau serbu, mau kepung, mau jarah, mau bantai bangsa ini, mau bantai kerajaanku. Betul Tuan Raja. Aduh, kita gimana nih Tuan Raja? Waduh, Yosafat ketakutan adik-adik. Takut. Waduh, gimana nih? Waduh, kita mau diserang. Aduh, bagaimana ya? Tapi karena Yosafat seorang raja yang mengandalkan Tuhan, maka apa yang dia lakukan? Ting, dia kumpulkan seluruh rakyatnya. Lalu dia bilang, hai rakyatku, ku. Ceritanya ada ehonya. Dengar, kerajaan kita akan dikepung oleh 3 bangsa. Oh,
Tapi dengar, kita harus lakukan doa dan puasa. Doa dan puasa. Dengar ini, kita akan buat puasa raya. Kita akan laksanakan doa dan puasa bersama-sama. Apakah kalian siap? Rakyat semua bilang ini, siap. Kita akan mendukung raja untuk berpuasa dan berdoa. Karena Raja Yosafat tahu bahwa kekuatan mereka bisa dikalahkan oleh kuasa Tuhan. Jadi mereka tidak bisa apa-apa selama Raja Yehuda, yaitu Raja Yosafat, berdoa bersama-sama, berpuasa bersama-sama dengan seluruh rakyat. Lalu pada waktu mereka sedang berdoa berpuasa, seorang nabi yang bernama Yahasiel, mereka lagi doa, menyembah Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan, hanya Engkau harapan kami. Biarlah matamu tertuju kepada bangsa ini. Biarlah Kau lakukan sesuatu bagi bangsa ini. Kami merendahkan hati di dalam doa. Kami lakukan puasa bersama-sama. Tuhan, tolonglah kami. Muncullah Nabi Yahasiel. Nabi Yahasiel bilang, demikianlah firman Tuhan, bahwa kalian semua akan maju berperang melawan bangsa itu. Namun bukan kalian yang akan berperang, melainkan Tuhan yang akan berperang menggantikan kalian. Wah, mereka bersyukur. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Dibuatlah strategi bahwa nanti yang akan maju di dalam barisan peperangan terlebih dulu adalah para imam. Mereka mewajibkan untuk semua orang yang bertempur cuma satu aja. Apa? Satu aja. Yaitu menyembah dan memuji Tuhan. Jadi pasukan ini bilang begini, hah? Perangnya gimana? Perangnya kalian cuma nyanyi aja, muji-muji Tuhan aja, sambil kalian jalan berbaris. Nanti sampai di daerah pegunungan Seir, kalian terus nyanyi menyembah Tuhan dan dipimpin oleh para imam. Kalian hanya akan bernyanyi. Hah? Aneh. Aneh. Masuk perangnya cuma nyanyi doang. Nyanyi gitu, nyanyi gitu. Kita nggak pakai kita punya tombak, nggak pakai punya pedang, cuma nyanyi doang. Cuma nyanyi aja. Wow. Tapi hebatnya mereka taat. Jadi mulai hari itu pasukan siap. Mari kita maju perang. Siap. Jalan di tempat kiri,
Saya bukan pasukan menyerang, pasukan menyerang, pasukan menyerang, tapi saya disertai Tuhan, saya maju bersamanya, gitu. Oh, maju perang sambil muji-muji Tuhan. Kemenangan bahwa Allah yang setia, yang besar menyertai kita. Allah kita hebat, Allah kita besar, berperang, gantikan kita. Oh, mereka maju perang. Lalu terjadilah satu situasi yang ajaib. Hari itu sampai mereka di pegunungan Seir, mereka udah siap-siap, siap berperang, tetap memuji menyembah. Waktu mereka sudah mau siap-siap nih, ambil bagian dalam pertempuran. Kenapa tuh? Kenapa ya? Ternyata orang-orang yang tadinya mau nyerbu kerajaan Yehuda ini, mereka jadi ribut sendiri. Orang Meunim diserbu orang Amon dan Moab. Tuhan yang melakukan penghadangan. Tuhan kan yang berperang gantikan kerajaan Yehuda. Jadi ketika orang Yehuda mau menghadapi lawannya, mereka kaget. Kok itu yang namanya lawan-lawannya Moab, Amon, Meunim, bukannya perang maju mau hadapin mereka, malah terbalik. Tiga bangsa ini saling perang sendiri, bunuh-bunuhan, mati. Jadi waktu orang-orang Yehuda ini nyampe, mereka lihat musuh-musuh mereka lagi perang-perangan sendiri, lalu mati. Wow, mereka kaget, risau. Lalu mereka ingat, kita nggak ngapa-ngapain loh, kita nggak ngapa-ngapain loh, kita cuma nyanyi, kita cuma menyembah Tuhan. Tapi yang hebat, ting-ting, lawannya hancur. Sebab yang berperang menggantikan orang-orang Yehuda adalah Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi Tuhan menggantikan peperangan itu, dan Tuhan yang memenangkan pertempuran itu untuk orang Yehuda. Lalu Tuhan bilang, jangan. Maka sampai 3 hari loh, 3 hari mereka menjarah semua yang menjadi milik para musuh. Mereka pulang dengan kemenangan. Tapi udah menang, mereka tidak terlena deh. Pada hari keempat, mereka sampai di satu lembah yang disebut lembah pujian. Apa yang mereka lakukan? Oh, mereka memuji Tuhan. Suatu aman, bahwasanya kasih setianya, bahwasanya kasih setianya. Wah, mereka memuji-muji Tuhan deh. Sehingga mereka percaya bahwa pada waktu Tuhan berperang, maka tidak ada yang dapat menghadapi Tuhan. Tidak ada yang dapat menandingi Tuhan. Tidak ada satu lawan pun di dunia ini yang sanggup berhadapan dengan Tuhan.
Tahu strateginya apa? Pertama-tama, mereka ngapain? Bukan ketakutan. Mereka berdoa. Merendahkan diri dengan berpuasa. Mereka mulai memperkatakan firman. Dan yang terakhir, mereka lakukan apa? Mereka dapatkan kemenangan. Maka ajak sama-sama ya. Kalau kamu mau menang dalam situasi ini, wah hari ini banyak virus-virus yang menggempur, mau menjarah, menjajah, menguasai bangsa kita, menguasai kota kita, menguasai rumah kita. Jangan takut. Jangan apa? Jangan takut. Kita pakai cara seperti yang Yosafat lakukan. Ngapain adik-adik? Berdoa, berpuasa. Lalu jangan lupa, kalau mau perkatakan firman, kita juga mesti baca firman deh. Baru yang terakhir, kita percaya, kita lakukan, maka baru menang. Ikutin kakak ya. Menghadapi situasi saat ini, yang perlu kita buat pertama-tama yaitu berdoa. Jangan takut. Yang kedua, belajar berpuasa. Yang ketiga, jangan lupa kita ngapain? Yang ketiga, kita baca firman. Lalu bisa perkatakan firman. Yang keempat, percaya, lalu lakukan. Maka kita menang. Ikuti lagi ya. 1, doa. 2, puasa. 3, perkatakan firman. 4, percaya, lakukan. Maka kita menang. Oleh sebab itu, di masa-masa seperti ini deh, waktu kamu belajar di rumah, waktu kamu ibadah di rumah, waktu kamu tidak keluar rumah, jangan ketakutan. Tapi yang kamu perlu lakukan, percaya, yaitu melalui doa dan puasa bersama. Maka kakak mau tanya nih, siapa di sini yang mau ikutan puasa? Angkat tangannya. Kita lagi lakukan puasa raya loh. Bapak Gembala sidang kita, Bapak Insinyur Tingko Noto Raharjo, itu bilang deh, tanggal 1 Maret, udah lewat deh, 1 Maret yang lalu nih, terus nanti sampai 9 April, 40 hari 40 hari kita semua puasa. Kakak puasa, guru-guru kamu puasa. Nah, kamu mau gak puasa bareng-bareng? Caranya gimana kak? Gampang deh. Nih ya, kita kelar makan malam jam 8 malam, itu jangan makan lagi. Minum boleh, tapi jangan makan lagi. Terus kita tidur, besok pagi bangun, jangan makan dulu. Cuman di skip sebentar. Oh, kamu lagi di rumah. Nanti jam 12 siang, waktunya kamu makan siang, baru kamu makan. Terus makan sampai jam 8 malam, stop. Gak boleh makan lagi. Begitu deh, setiap hari. Cuma sampai
tanggal 9 April. Gampang kan? Ajak papa mama ya. Halo papi mami. Ayo papi mami berani puasa enggak? Kalau adik-adiknya berani puasa, anak-anaknya berani puasa, saya mau tanya, papi mami berani nggak puasa? Saya ajak papi mami untuk ikutan puasa. Papi mami jangan takut ya. Adik-adik jangan takut ya. Justru ini waktunya untuk kuasa Tuhan melalui doa, melalui puasa dinyatakan atas bangsa ini, atas kota ini, atas rumah kita, dan atas gereja Tuhan. Adik-adik siap? Yang siap, yang mau, mari kita berdoa. Tutup matanya. Tuhan Yesus, kami dengar bahwa saat kami mengandalkan Engkau lewat doa, puasa, baca firman, dan kami lakukan, maka kami bisa hadapi semua situasi ini. Kami percaya lewat pujian, lewat doa adalah cara yang paling tepat untuk kami mengandalkan Engkau melakukan peperangan ini, menggantikan kami melakukan peperangan ini dan mengalahkan musuh-musuh kami. Kami percaya bahwa kami lebih dari pemenang. Terima kasih karena Engkau berdiri menggantikan berperang bagi kami. Dan kami percaya melalui doa dan puasa kami mendapatkan bagian kuasa kemenangan daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, papi mami, selamat berpuasa. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom adik-adik. Nah, sekarang waktunya kita perkatakan Pentakosta ketiga. Kamu siap? Siap ya? Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, jangan lupa ya, kita ada di era Pentakosta